Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala aidan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul a'mal ala dhahril ardi salasah: thalabul ilmi wal kasbu minal halal wa jihadun fi sabilih. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, yang pada pagi ini Allah telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita bisa berkumpul melalui yang paling besar, yang terbesar dari peran kemampuan kita berkumpul di sini. Bukan karena kita sehat, bukan karena dapat undangan, bukan karena penasaran terhadap narasumber, tapi yang paling kuat, yang paling hebat adalah taufik dan hidayah dari Allah. Itu perlu dicatat, hidayah dari Allah. Kalau bukan karena hidayah, sekuat apapun tenaga kita, sehebat apapun kemampuan kita, sebesar apapun modal kita untuk bisa berjalan, baik itu melalui jalan kaki ataupun melalui naik kendaraan atau melalui apapun, tapi kalau tidak ada hidayah dari Allah, kalau tidak ada taufik dari Allah, kalau istilah bahasa Sunda, ada orang Sunda baheula sok aya paripaos cadu mungkuk haram dempak, ya punya terus ngartos bahasa Sunda sepuh, terutama ai murang kali ayeuna mah tos moal ngartoseun. Anak-anak sekarang udah nggak paham karena banyak orang Sunda yang sudah tidak bertanggung jawab dengan kesundaannya. Kemana aja atuh, kemana aja tapi pakai atuh. Padahal itu orang Sunda. Padahal ketika saya dulu mondok di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, saya sadar bahwa saya berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang bahasa daerahnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sehingga tanggung jawab saya, sebelum saya bisa mengkaji lebih jauh tentang pelajaran nanti yang akan saya terima di pesantren, saya harus paham dulu bahasa Jawa. Sehingga teng mriki wonten sing asline Jawa? Banyak. Kata apa? Oh, kata gitu. Kula teh saged matur Jawa. Padahal asli kula tiyang Sunda. Tapi sekedik-sekedik nggih, sekalipun nggih sampun dangu Bu, tahun 98 kula. Dalem? Tahun mulai tahun 9 kali dugi 9 pitu teng Kebumen nggih sekitar gangsal tahun.
Tapi ketika saya sering bertemu dengan orang-orang Jawa yang tinggal di Suna, terus berapa tahun ibu di dia? Saya sudah 20 tahun. Nah terus kok ngomongnya masih belum bisa ngomong Sunda? Nggak tahu. 20 tahun belum bisa ngomong Sunda, kan keterlaluan. Padahal biasa gaul di pasar, biasa gaul di mall. Karena kemauan yang tadi yang tidak ada. Kemauan yang tidak ada. Saya ketika di satu kamar, saya sengaja dengan orang-orang Jawa, dan ketika saya ngomong sama orang Jawa, kamu tolong jangan ngomong bahasa Indonesia ke saya. Kenapa? Ngomong bahasa Jawa aja. Nanti kalau saya nggak paham saya tanya. Kalau saya tidak paham saya tanya. Jadi biar saya cepat bisa gitu maksudnya. Jadi bisa sedikit saya praktekkan, bisa. 3, 4, 5 bulan, setahun saya di sana. Iya, sampai sekarang di Jawa itu bahasa Jawa. Nanti ada hubungan dengan tema yang diberikan ke saya, peran pesantren dalam pendidikan. Oke, tadi ya Pak, nyariusnya orang India, kamu pakai bahasa Sunda, saya pakai bahasa Jawa. Nanti kalau tidak ada yang ketemu kita nanya. Bisa gitu. Jadi kami tanya terang bahasa Sunda. Nggih, ngoten Bu. Nggih. Loh, Ibu kan berapa tahun Ibu di sini? 2003, hampir 20 tahun. Subhanallah. Tapi masih badeo. Nah, para ibu dan para bapak yang saya hormati, anak-anak hari ini sudah susah untuk bisa lebih paham. Boro-boro tahu cadung mungkuk haram dempak, kacanir bangban, kan bahasa orang tua Sunda dulu itu kacanir bangban. Itu bahasa-bahasa yang sebetulnya sangat mendorong kekuatan atau menjadi sebuah motivasi gitu untuk lebih meyakinkan dari pernyataan yang kita sampaikan. Cado mungkuk haram dempak lebih kuat gitu. Padahal kan mau daik ngaji lamun hidayah apa gitu. Sakitu kayak cukup sebetulnya. Segitu juga udah cukup. Tapi dengan diperkuat cado mungkuk haram dempak, wah moalnya teh udah pisan gitu. Udah mual pisan seumur nake. Nah kembali, kalau bukan karena peran hidayah, kalau karena bukan peran taufik dari Allah, mual mungkin tidak akan mungkin ibu bisa hadir, bisa berada di sini. Kenapa? Karena kalau seandainya kita menelaah tentang bagaimana kemuliaan, bagaimana kehebatan, bagaimana keistimewaan dari keberadaan ibu sekarang di sini, wah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara, yang mendapatkan legitimasi dari Allah, dijamin kebenarannya, sehingga di dalam aqwaidul iman salah satu sifat yang wajib berada di Nabi, berada di Rasul itu adalah sidik, mustahil bohong. Jadi setiap apa yang disampaikan oleh Rasul, setiap apa yang dikatakan oleh Rasul itu dilegitimasi oleh Allah pasti benarnya. Apalagi diperkuat dengan ayat Allah yang langsung melegitimasi baginda Rasul dengan ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap apa yang Rasul katakan, setiap apa yang Rasul ucapkan, setiap apa yang Rasul lakukan, setiap apa yang Rasul perintahkan, itu semua adalah hakikatnya wahyu dari Allah. Sehingga mohon maaf keluar sedikit dari tema, untuk istitrod kalau istilah santri, untuk pembendaraan. Nabi, salah satu gelar yang ada di Nabi, malah sering kita baca kalau kita baca sholawat dengan sebutan al-ummi, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Al-ummi artinya, al-ummi itu adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis, ya, mungkin kalau bahasa kita buta huruf lah. Nah, kalau di standarkan dengan pemahaman kita hari ini, yang namanya orang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis,
kira-kira masuk kategori bodoh apa goblok? Bodoh apa pinter? Bodoh kan? Nah, sementara di sisi lain Rasul mempunyai sifat yang wajib di Rasul adalah fatona, pinter. Di sisi lain Rasul punya sifat wajib adanya di Rasul, wajib adanya di Nabi, fatona, khususnya baginda Nabi kita, fatona wajib. Banyak masa Rasul bohong, bahkan mustahil bodoh. Masa Rasul bodoh? Mustahil bodohnya juga mustahil. Tapi buktinya Rasul punya gelar al-ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Nah, ternyata ketidakbisaannya Rasul membaca dan menulis justru menjadi sebuah kemuliaan yang begitu besar, yang begitu hebat, dan meningkatkan rating dari sisi kemuliaan seorang Rasul ketika Rasul tidak bisa membaca dan menulis. Di mana rating kemuliaan, di mana rahasia, di mana kehebatan seseorang terutama yang ada di Rasul di saat Rasul tidak bisa membaca dan menulis, tapi justru menjadi kelebihan buat Rasul. Begini, ibu kan semuanya suka baca nih, bisa baca, bisa menulis. Saya yakin semuanya bisa baca, bisa menulis. Baik itu baca secara langsung kita baca, atau baca melalui mata kita dengan melihat running tag yang ada di TV, atau baca buku, atau baca majalah, atau hanya sekedar baca brosur iklan diskon, iklan yang jual beli, di situ ada diskon atau di situ ada promosi dan sebagainya. Salah satu bukti bahwa kita bisa baca dan kita akan terpengaruh dengan apa yang kita baca, sedikit banyak pasti kita akan terpengaruh dengan apa yang kita baca. Ketika kita mendapatkan brosur yang isinya promo, di situ ada diskon 50%, ada diskon 40%, atau khusus hari ini diskon, padahal isuk lagi hari ini deh gitu. Besoknya juga hari ini lagi, terusnya hari ini. Mungkin atau pernah mungkinlah ibu ngalami yang tadinya tidak ada rencana mau belanja bisa jadi beli, ya kan? Karena terpengaruh. Atau mungkin dulu lagi muda, kayaknya kalau ibu-ibu yang udah sepuh, ibu berapa puluh tahun usia? 80. Subhanallah, alhamdulillah ibu 80 tahun masih kuat ke madrasah, ya, ke majelis ini. Kalau di pesantren madrasah, alhamdulillah, itu betul-betul karunia dari Allah, anugerah dari Allah. Yang tidak terlalu tua lah, yang ngalamin suka baca komik, baik itu isi komiknya, baik itu yang, kalau mungkin baca komik yang hantu, diakui atau tidak, kita ikut takut. Kalau kita baca komik tentang percintaan, yang udah tua pun menjadi merasa muda kembali. Artinya bahwa kita akan terpengaruh dengan apa yang kita baca. Akhirnya muncullah sebuah imajinasi. Terus di saat kita bisa nulis, tidak mustahil, akhirnya kita merangkai-rangkai dari yang kita baca ini, yang kita baca dari buku ini, macam-macam buku. Akhirnya muncullah sebuah ide dari kita sendiri. Mungkin kalau untuk kategori kreativitas bagus. Akhirnya bahkan kita bisa menjadi penulis. Kita bisa menjadi penulis kan hasil kita baca kan? Gak mungkin lah kita nggak pernah baca bisa nulis. Akhirnya menulislah sebuah buku, atau menulislah apalah, mau jurnal kayak, mau makalah kayak, atau mau hanya sekedar cerpen, bisa saja. Dan murni itu tulisan kita, pemikiran kita. Nah, Rasul dengan ayat yang tadi, di saat Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, memurnikan dari apa yang ada di dalam pikiran Rasul, apa yang ada dalam benak Rasul, apa yang ada dalam jiwa Rasul, apa yang ada dalam perasaan Rasul, itu terjaga dari pengaruh-pengaruh. Baik Rasul baca buku,
karangan Raja Persia atau buku karangan orang Hindu atau orang dulu belum ada Yahudi atau Nasrani, mungkin yang akhirnya yang ada dalam otak Rasul, yang ada dalam pikiran Rasul bukan murni dari Allah, bukan murni dari Al-Quran, tapi sangat mungkin pengaruh dari baca buku karangan raja siapalah mungkin di zaman Rasul, kan begitu. Dengan tidak bisa membacanya Rasul, ditambah dengan tidak bisa menulisnya Rasul, sehingga murni apa yang Rasul sampaikan, apa yang Rasul katakan, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Rasul tidak bisa baca dan tidak bisa menulis juga masih banyak fitnah. Dari Abu Jahal, dari Abu Lahab, dianggap ngarang lah, dianggap ngimpi lah, dianggap apa. Padahal jelas Rasul tidak bisa membaca, Rasul tidak bisa menulis. Nah, sehingga untuk Rasul menjadi sebuah kemuliaan, menjadi sebuah kelebihan. Sehingga hadis Rasul yang sahih, Rasul sendiri yang mengatakan, kata Rasul, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Bahwa yang mendidikku, yang mengajariku, yang yang menjagaku itu langsung Allah. Fa ahsana ta'dibi, dan Allah lah sebaik-baiknya pendidik, sebaik-baiknya penjaga. Nah, kalau ada pernyataan itu, kira-kira mungkin enggak Rasul yang dididiknya oleh Allah langsung, Rasul yang dibinanya oleh Allah langsung, dijaga langsung oleh Allah, mungkin enggak kira-kira Rasul ngalamin sesat? Pernah muncul sunah bargajul hula, sasar hula. Orang yang dari mulai nurnya baginda Rasul ketika masih ada di Nabi Adam pun dijaga, apalagi begitu lahir. Nah, karena faktor banyak pendidik yang tidak ngalamin tidak mengenyam pondok pesantren, hanya mengandalkan Quran terjemah, tidak semua orang tahu bahwa ada pernyataan dari seseorang yang mengatakan bahwa Rasul sebelum diangkat Rasul adalah dalam keadaan sesat, sampai-sampai dengan beraninya membuat sebuah pernyataan bahwa di saat ada orang yang suka memperingati, membuktikan kebahagiaannya dengan memperingati setiap hari kelahiran Rasul dengan sebutan Maulid Nabi, mereka mengatakan bahwa memperingati Maulid Nabi sama dengan memperingati kesesatan Muhammad. Pernah kan ninggal kan? Pernah ninggal videonya kan? Nah, ini salah satu peran pesantren nanti kita bahas. Para ibu yang saya hormati dan bapak yang saya hormati, biar tidak terlalu jauh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok Nabi. Saya sedang bukan membahas tentang kenabiannya dan kerasulannya, tapi dari sosok kemanusiaannya, bahwa Kangjeng Nabi Muhammad adalah salah satu orang yang sangat sukses dalam mendidik para muridnya. Sukses, mampu melahirkan orang-orang yang hebat, mampu melahirkan orang-orang yang intelek, mampu melahirkan murid-murid yang istimewa. Mana dalilnya? Mana buktinya? Buktinya, kata Rasul melalui hadisnya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin." Mungkin kalau dimuradkan, diimajinasikan, bahasanya lebih mudah paham. Ketika aku mati, begitulah, ketika aku nanti mati, jadi ikutilah orang-orang, atau bahasa Rasul mah sahabat, atau bahasa kita itu sahabat itu adalah murid, siswanya Rasul kan, santrinya Rasul, anak didik Rasul. Cuman istilah dulu di zaman Rasul adalah sahabat. Ikutilah para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin, dari mulai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali.
Tidak mungkinlah Rasul melegitimasi membuat sebuah pernyataan untuk pengalihan keyakinan, kepercayaan, tuntutan terhadap murid kalau muridnya tidak dipandang sukses, kalau muridnya tidak dipandang cukup. Sehingga kata Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ikutilah sunat-sunatku atau ikutilah pendapatku, ikutilah perilakuku, ikutilah semua anjuranku, dan ikutilah perilaku, didikan, ajakan ataupun ibadah yang dilakukan oleh sahabat-sahabatku, yang dalam tanda kutip sahabat-sahabatku itu adalah murid-murid Rasul. Paham ya Bu ya? Hanya beda istilah saja. Kalau di pesantren namanya santri, kalau di sekolah namanya siswa, kalau di universitas namanya mahasiswa, kalau di zaman Rasul namanya sahabat. Ya namanya orang yang didik ya itu adalah anak didik. Dan anak didik di zaman Rasul adalah para sahabat. Bagaimana kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, bagaimana kehebatan Sayyidina Umar, bagaimana kehebatan Sayyidina Utsman, termasuk Sayyidina Ali. Ada sebuah contoh membuktikan bahwa kehebatan murid-muridnya baginda Rasul, salah satunya adalah sahabat Utsman. Di zaman sahabat Utsman, wahyu kan sudah tidak turun lagi dari Allah karena Rasul sudah meninggal. Nah, semua wahyu dari Allah itu kekreatifan dari mulai Ubay bin Ka'ab, siapa tuh? Termasuk Sayyidina Ali yang menulis ayat-ayat Al-Qur'an ketika Allah menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril terhadap baginda Nabi, disampaikanlah kepada para sahabat dan langsung ada yang dihafal, ada juga yang ditulis dulu mungkin untuk menjaga takut lupa, kan begitu. Artinya Quran sudah ada di zaman Sayyidina Abu Bakar, Quran sudah ada di zaman Sayyidina Umar, karena sudah sempurna Quran. Nah, di zaman Sayyidina Utsman, salah satu ide Sayyidina Utsman karena banyaknya Al-Quran yang berceceran di sana sini, katakanlah berceceran itu mungkin imajinasinya begini, bahwa di rumah ini ada 5 juz, mungkin di rumah ini ada 1 juz, karena tidak semuanya hafal dan tidak semuanya menuliskan. Mungkin di rumah berceceran, ada yang mungkin hanya punya 1 juz atau setengah juz, berceceran. Nah, akhirnya Sayyidina Utsman dengan inisiatifnya, apalagi dengan perkembangan Islam yang semakin maju, yang semakin luas, akhirnya Sayyidina Utsman mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang semuanya dihadirkan, termasuk para sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran untuk menjaga kekurang lebihan lah gitu. Akhirnya dikumpulkan yang hafal-hafal, oh saya nerima dari Rasul begini dikumpulkan. Akhirnya jadilah sebuah mushaf yang terkenal dengan sebutan Al-Mushaf Utsmani, Mushaf Utsmani. Ketika Sayyidina Utsman selesai membuat mushaf Al-Quran dengan sempurna, akhirnya Sayyidina Utsman menginstruksikan kepada seluruh sahabat, 10 orang muslim, orang mukmin di zaman itu, kata Sayyidina Utsman, siapapun yang punya tulisan Al-Quran di rumahnya masing-masing, baik itu yang tertulis di pelepah korma ataupun yang tertulis di kulit-kulit onta atau tertulis di tulang belulang, dimanapun yang punya mushaf, yang punya tulisan-tulisan Al-Quran yang terkumpul di rumah, kata Sayyidina Utsman, mulai hari ini semuanya bakar, disuruh dibakar. Al-Quran suruh dibakar sama Sayyidina Utsman. Cuman untung di zaman Sayyidina Utsman tidak sedang pilpres waktu itu, sehingga nggak ada yang demo, tidak yang demo, nurut semuanya ke Sayyidina Utsman, dibakar semuanya. Nah,
Ketika sekarang kita bawa Al-Quran atau punya Al-Quran kan di rumah, terus kita buka Al-Quran terus baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Kira-kira sekarang saya mau tanya ke ibu-ibu dan bapak-bapak, yang ibu baca, yang bapak baca itu Al-Quran mushafnya Rasul apa mushaf Utsman? Mushaf berarti ibu membaca Al-Quran itu mengikuti Rasul apa mengikuti Utsman? Kalau tulisan memang Utsman, tapi itu adalah Nah, saya nggak perlu panjang-panjang jawabannya, pokoknya Utsman apa Rasul. Berarti mengikuti mushaf mengikuti tulisan Sayyidina karena di zaman Rasul belum ada Al-Quran. Artinya bahwa dengan kehebatan Utsman yang menjadi anak didik baginda Rasul, nah ini salah satu contoh, mendidik baginda Rasul, sehingga Sayyidina Utsman mampu menduniakan mushaf yang namanya Al-Quran, termasuk Al-Quran ini. Jadi ini adalah mushaf Utsmani, hasil karya Sayyidina Utsman, yang Sayyidina Utsman itu muridnya baginda Rasul. Jadi kita baca Quran bukan mengikuti Rasul, mengikuti Utsman, karena ini hasil karya Utsman. Rasul nggak bisa baca kok. Kalau mau mengikuti Rasul, hafal dari mulai kecil. Rasul tidak pernah membaca, tidak bisa membaca kan? Nah, ibu dan bapak yang saya hormati, pertanyaannya, Rasul yang begitu hebat dalam mendidik, Rasul yang begitu hebat dalam mengajari santri-santrinya, Rasul yang begitu istimewa sehingga mampu mencetak murid-murid yang istimewa-istimewa. Bahkan itu sebetulnya kalau menurut Mbah Maimun Juber, guru yang hebat adalah bukan guru yang pinter, bukan guru yang jenius, bukan. Guru yang hebat adalah guru yang mampu meminterkan murid. Guru hebat ay muridna mangre bararodo, berarti guru gagal. Betul? Iya kan? Guru yang hebat itu adalah guru yang mampu menghebatkan muridnya, mampu mempinterkan muridnya, mampu mendidik muridnya, mampu mensukseskan muridnya. Itu baru guru hebat. Seperti salah satu contoh, banyaklah kiai-kiai, ulama-ulama, cuman ini sekarang yang sedang viral, Mbah Maimun Juber mampu mencetak salah satu muridnya yang sekarang populer, namanya Gus Baha. Subhanallah. Ibu mungkin pasti bakal bilang bahwa Gus Baha pinter, hebat. Tapi ketika Gus Baha dilihat, didengarkan, dicerna oleh saya, yang kebetulan basic saya juga dari pesantren, bukan hanya pinter, luar biasa. Karena bicara ilmu ini kan, kalau ibu-ibu atau mohon maaf yang belum pernah mondok kan hanya sekedar langsung menunggu buahnya. Nah, sementara prosesnya saya tahu gitu kan. Bicara tafsir ini, ilmu fikih ini dikaji dari ini, ilmu bayan, ilmu mantek, nggak paham gitu semua ibu-ibu. Nah, saya tahu, sehingga subhanallah luar biasa ilmunya Gus Bah. Bahkan ada salah seorang Habib apa tuh yang apa namanya melegitimasi Gus Baha dengan orang terpintar di dunia. Subhanallah, susah saking gitu. Nah, dan itu adalah murid Mbah Maimun Juber. Berarti Mbah Maimun Juber adalah orang dan masih banyak sebetulnya selain Gus Baha, banyak alumni sarang, putra murid Mbah Maimun Juber yang sudah pada jadi kiai di sana sini, termasuk ada salah satu paman saya juga pondok pesantren di Garut, itu murid Mbah Maimun Juber. Cuman ini karena kebetulan yang sekarang sering tampil di media adalah Gus Baha. Itu adalah murid yang hebat, guru yang hebat. Ibu dan bapak yang saya hormati, yang jadi pertanyaannya,
metode apakah yang dipakai oleh baginda Rasul? Sistem apakah dalam pendidikan yang dipakai oleh baginda Rasul? Sementara dulu kan belum ada kurikulum, belum ada kurtilas, belum ada SWOT, belum ada standar-standar pendidikan kayak zaman sekarang, belum. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, sistem yang dipakai oleh baginda Rasul dalam meminterkan, mensukseskan, mensukseskan dalam mendidik murid-muridnya adalah yang dipakai istilahnya sistem ma'iyah. Ma'iyah itu bersama-sama, ma'al mirfaqoini ya. Cara bahasa Jawa ma'al firfaqoini sarta sikute karo. Bareng-bareng. Ma'a artinya ma'a itu bareng-bareng. Sistem ma'iyah. Salah satu gambarannya di zaman Rasul ada sahabat yang namanya Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu artinya itu sufah itu bantalan yang suka dipakai itu supaya di punggung onta lebih empuk. Itunya yang gitu tuh. Di kuda juga ada atau di onta ada, supaya lebih empuk. Sufa itu artinya itu. Nah, kenapa disebut Ahlus Sufah? Santri-santri yang waktu itu hijrah, sahabat-sahabat atau santri-santri yang hijrah dari Madinah, termasuk orang Madinah sendiri, mereka adalah golongan termasuk orang-orang yang kurang mampu. Nah, sehingga zaman Rasul, kalau masjid sebesar begini, Bu, kalau masjid misalkan sebesar gini, nah rumahnya Kangjeng Rasul itu di pojok kanan sebelah sini, kecil rumahnya. Nah, santri-santrinya tinggal di masjid. Malah semakin banyak sempat Kangjeng Rasul juga membuat, kalau sekarang malah madrasah atau mungkin pondokan lah kalau sekarang itu, karena memang sahabat itu memang nggak punya rumah, nggak punya keluarga, karena hijrah kan dari Mekah, keluarga semuanya ditinggalkan, dia menghindari kebrutalan orang-orang kafir Mekah waktu itu. Nah, akhirnya sehingga dengan sistem ma'iyah, sistem bareng-bareng, sistem bersama-sama, sehingga Rasul kalau sekarang ada istilah kurikulum, nah dulu belum ada istilah kurikulum. Bagaimana bisa sehingga mampu menghebatkan murid-muridnya atau para sahabat-sahabatnya itu? Karena kurikulumnya adalah langsung baginda Rasul. Jadi akhlak Rasul, ucapan Rasul, pekerjaan Rasul, langkah Rasul, apapun yang diperbuat oleh Rasul itu menjadi kurikulum untuk para sahabat-sahabat. Jadi kebersamaan yang nyaris 24 jam. Sahabat itu karena Rasul ada di situ, sahabat juga di situ. Bukti kebersamaannya, Rasul menjadi imam, otomatis sahabat-sahabat menjadi imam. Rasul menyampaikan wahyu, sahabat-sahabat jadi peserta pengajiannya, kan begitu? Kadang untuk menyampaikan apa perjalanan apa, menyampaikan ide apa atau apa, kan bersama-sama. Nah, sehingga dengan kebersamaan itu muncullah dalam ilmu hadis ada yang disebut dengan hadis qauliyah. Hadis qauliyah itu adalah ucapan baginda Rasul. Qauliyah, ucapan Rasul. Ada juga yang disebut dengan hadis fi'liyah. Rasul tidak pernah mengucapkan, tapi Rasul melakukan. Itu pekerjaan, perbuatan Rasul. Memang tidak ada bahasa, rangkaian bahasanya yang Rasul ucapkan dengan amalan itu, tapi Rasul melakukan. Itu disebut hadis fi'liyah. Ada juga hadis yang disebut dengan hadis takririyah, pembenaran. Rasul tidak mengucapkan, tidak memerintahkan, Rasul tidak melakukan, sahabat yang melakukan, tapi Rasul dibenarkan oleh Rasul.
pembenaran. Jadi dibenarkan oleh Rasul. Yang melakukannya sahabat, tapi dibenarkan oleh Rasul. Salah satu contoh, sholat sunat syukril wudu atau sholat sunat ba'dal wudu, itu tidak dilakukan oleh Rasul. Siapa yang pertama melakukan? Sayyidina Bilal. Tapi sama Rasul dibenarkan. Ketika Rasul Isra Mi'raj dan melihat sandalnya Bilal, tarumpahnya Sayyidina Bilal ada di surga, sehingga Rasul bertanya-tanya, amal apa yang Bilal lakukan, perbuatan ibadah yang mana? Sandalnya aja sudah ada, apalagi Bilalnya, kan begitu. Sandalnya sudah ada di surga, apalagi Bilalnya. Nah, sehingga kata Rasul begitu ditanyakan, ternyata salah satunya adalah saya tidak pernah melakukan apapun selain yang diajarkan oleh baginda, selain yang diperintahkan oleh baginda. Nah, ketika Bilal melaksanakan sholat, karena waktu itu masih nunggu waktu zuhur lah, kalau zuhur tiba-tiba, sholat apa kamu Bilal? Sholat ba'dal wudu atau sholat syukril wudu. Nah terus, ya karena menunggu waktu zuhur masih banyak, daripada diam, saya manfaatkan untuk sholat, mensyukuri terhadap Allah kalau saya sudah bisa wudhu kembali. Bagaimana kata Rasul? Sodakta ya Bilal, bener anjen Bilal. Oh mungkin, kata Rasul, amalan itu yang membuat saya pernah melihat ketika Isra Mi'raj sandalmu ada di surga. Subhanallah. Itu namanya hadis takririya. Sukses Rasul dalam mendidik para sahabat, sukses Rasul dalam mendidik para murid-muridnya, terus sehingga seperti apa yang gambarkan tadi, sistem yang dipakai oleh Rasul adalah sistem ma'iyah. Nah, pertanyaannya, lembaga pendidikan mana yang mencontoh seperti sistem pendidikan di zaman Rasul? SD atau SMP atau MTS atau SMK atau SMA atau aliyah, perguruan tinggi? Semuanya jawabannya bukan. Hanya satu lembaga pendidikan yang mengikuti seperti sistem pendidikan di zaman Rasul, yaitu pondok pesantren. Silahkan teliti pondok pesantren. Artinya begini, murid ada di pondok 24 jam ada di situ, gurunya, kiainya ada di situ 24 jam, sehingga setiap apa yang menjadi langkah murid, karakter murid, perbuatan murid kepantau. Begitupun sebaliknya, apa yang menjadi akhlak guru, apa yang menjadi kerjaan guru, apa yang menjadi tata cara guru dalam beribadah, dalam jalan kaki, dalam cara makan, terlihat oleh murid. Karena 24 jam bersama-sama terus. Kiainya jadi imam, santri-santrinya jadi makmum. Santri-santrinya, gurunya menyampaikan materi, murid-muridnya ngariung, ada istilah sorogan atau bandungan. Ya setelah beres ngaji, nggak kemana-mana, ya paling ke pondok, dan pondoknya ada di lokasi situ. Kiai pun ke rumahnya juga ada di situ. Artinya sama-sama di pesantren. Sehingga hasil dari yang dididik di pesantren dengan yang di luar pesantren memberikan warna yang sangat jauh berbeda, terutama dalam pembentukan karakter, moral. Ada istilah yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi yang sebutan revolusi mental. Dan yang mampu dan sudah melaksanakan itu pesantren. Kalau bicara peran, tidak cukup 2, 3, 4 jam. Mungkin saya harus menyampaikan lebih dari satu buku panjang. Kalau bicara peran, semuanya digali dari mulai kemerdekaan. Kenapa? Karena pondok pesantren jauh sebelum Indonesia ada, pesantren sudah ada.
bahkan 500 tahun mungkin lebih. Sebelum Indonesia ada, pesantren sudah ada. Yang sekarang ada yang berdirinya itu di tahun 1475 Masehi di Kebumen. Wonten tiang Kebumen, botennya Somolangu Al-Kahfi. Pesantren Al-Kahfi di Somolangu Kebumen itu berdirinya 1475 Masehi. Itu berdiri. Wah, seberapa ratus tahun dari kemerdekaan. Indonesia jauh belum ada. Di zaman Sriwijaya. Sampai hari ini sudah genep belas kalau nggak salah, kurun ke genep belas apa ke 22 dari pendirinya itu. Dari pendiri sampai sekarang masih ada. Sekarang masih berdiri kokoh pesantren itu. Sekalipun itu bukan tertua. Jadi kalau bicara pesantren, jauh sebelum Indonesia ada, pesantren sudah ada. Ada salah seorang sejarawan siapa namanya lupa lagi, yang menceritakan di bukunya, menuliskan di bukunya bahwa yang pertama bikin pesantren adalah Sunan Gresik. Ada juga yang mengatakan yang pertama bikin pesantren atau istilahnya dulu Padepokan Sunan Ampel, sehingga dengan sebutan pesantren Ampel Delta ada. Ada juga yang mengatakan Sunan Gunung Jati Cirebon ada. Semuanya logis. Kenapa? Karena saya mondok Tahdus bin Imah, saya ngalamin mondok di Jawa Tengah, saya ngalamin mondok di Jawa Timur, dan apalagi di Jawa Barat. Nah, ternyata dalam bahasa kitab itu banyak bahasa-bahasa yang padahal bahasa Jawa, tapi keseharian bahasa Jawa itu nggak ada. Karena saya di Kebumen ya bahasa Jawa kan, karena saya di Jawa Timur ya juga bahasa Jawa. Tapi ternyata bahasa Jawa yang dipakai di kitab bukan bahasa Jawa Tengah dan bukan bahasa Jawa Timur, malah bahasa Cirebon. Seperti manjing, sira, dalam itu bahasa kitab. Udhul manjingo siro, manjinga sira. Kalau menurut bahasa kitab masuklah kamu. Nah, sira itu bahasa Cirebon. Di Jawa Timur tidak ada sira, di Jawa Tengah tidak ada sira. Tapi di kitab di Jawa Timur, di kitab di Jawa Tengah ada itu sira. Oh, jadi itu mungkin menjadi salah satu bukti bahwa kalau pesantren yang pertama Sunan Gunung Jati masuk akal, gitu. Karena Cirebon. Ini hanya memperkuat data saja. Jadi jauh sebelum Indonesia ada, pesantren itu sudah kokoh, tanpa kurikulum, tanpa bantuan pemerintah, tanpa tunjangan guru kiainya, semuanya berangkat dari kemandirian. Kenapa? Karena yang menjadi dasar kuat adalah li'ala'i kalimatillah. Dan itu ditunjukkan keeksisannya sampai hari ini. Pondok pesantren masih berdiri kokoh di mana-mana, bahkan semakin banyak. Kalau dulu ada ulama yang populer mendunia, salah satunya yang mengarang kitab Safinah yang disarahin oleh salah seorang ulama, Kasifatus Saja namanya. Siapa yang mengarang? Syekh Nawawi Al-Jawi, atau ada juga yang mengatakan Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Jawi. Kenapa tidak Syekh Nawawi Al-Indonesi? Kan begitu. Kenapa tidak Al-Indonesi? Karena memang Indonesianya belum ada. Karena Indonesianya belum ada. Sehingga Al-Jawi. Terus ada yang menjadi imam Masjidil Haram, pengajar di Masjidil Haram, Syekh Arsad Al-Banjari, yang sekarang cucunya itu guru sekumpul, suka disebut guru sekumpul. Kalau haul, waduh, subhanallah, bukan hanya ribu, ratus, jutaan orang yang datang, subhanallah. Cucunya itu, kakeknya Syekh Arsad, tenar di dunia ilmuwan, khususnya agama, ilmu agama, dengan sebutan Syekh Arsad Al-Banjari, tidak Al-Indonesi. Ada juga Syekh Abdus Somad Al-Palembangi, karena orang Palembang.
Kenapa orang kan Indonesianya belum ada. Indonesianya belum ada. Termasuk ada kiai dari Garut namanya Syekh Sirod, pernah menjadi imam di Masjidil Haram, menjadi pengajar di Masjidil Haram. Hebat orang Indonesia. Ngajar lagi naon, bukan ngajar bahasa Sunda, Ibu. Lamun orang Sunda cicing di Arab ngajar bahasa Sunda. Oh, itu hebat kan, teu aneh. Dan orang Sunda. Orang Sunda calik di Mekah ngajarna Quran. Quran bahasa naon? Bahasa Arab. Berarti itulah membuktikan bahwa orang Indonesia hebat. Namun orang Sunda, lamun ngajar di Mekah ngajar Sunda mah pantes. Di mana di Garut ngajar naon cenah di Arab, ngajar bahasa Sunda. Oh, hebat. Sakitu ge lumayan. Tapi lebih hebat lagi ketika di Arab nanti ngajar bahasa Arab. Kan gitu ya. Itu menunjukkan kehebatan. Syekh Sirod Al-Qaruti. Karena kalau Arab itu sebetulnya kalau koknya orang Arab itu ga. Nah, tapi kalau tulisan Arabnya itu Al-Qaruti. Seperti ada Habib namanya As-Segaf. Aslinya itu bukan As-Segaf, As-Sakof. Tapi orang-orang Arab itu susah nyebut kof. Bahasa sehari-hari kayaknya kegin. Gum. Padahal maksudnya kum. Berdiri kamu, berdiri. Orang Arab mah gum. Naon cai teh gum? Ditinggalin anak kamu gum cai teh naonnya? Aya gomun bingung. Naon gum? Tapi gum. Manya bingung, manya teu nyambung tah. Jadi tingkah ieu jeung ngomong teh nyambung lamun bingung. Wah, manya bingung aja. Naon? Efek teh oh nangtung kum. Ngan urang Arab nyebutna gum. Seiring berjalannya waktu, pondok pesantren dari sebelum Indonesia ada sampai bahkan sebelum penjajahan, terus di zaman penjajahan sampai ke injury time mendekati kemerdekaan, dan katakanlah salah satunya adalah Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri pondok pesantren Tubuh Ireng Jombang, Jawa Timur, yang berdiri sebelum kemerdekaan dan masih berdiri kokoh sampai sekarang. Termasuk salah satu contohnya juga yang paling tua lagi tadi, yang itu tidak begitu kenal. Jadi saya susah untuk menggambarkannya karena ibu sama sekali ngeblank. Syekh Kafi Somolangu Kebumen, padahal berdirinya itu 1475, tapi kurang greget karena ngeblank. Tapi bicara Syekh Hasyim Asy'ari minimal sering mendengar lah, kan begitu. Bagaimana peran pesantren dalam pendidikan? Ini bicara fakta aja, kita bicara fakta, bicara kenyataannya. Dari mulai para santri lah yang mampu mengobarkan semangat perjuangan yang dikomando oleh guru-gurunya. Salah satunya adalah Kiai Hasyim Asy'ari Jawa Timur, Kiai Abbas Buntet Cirebon, dan kiai-kiai yang lain, yang itu menjadi syariat pelantara sababiyah, berangkat dari semangat mereka para santri, semangat mereka para kiai, maka lahirlah sebuah negara dengan nama Indonesia. Ibu bapak yang saya hormati, Eropa satu bangsa tapi berpecah belah dari suatu bangsa menjadi beberapa negara. Arab satu bangsa, bangsa Arab, tapi bangsa Arab berpecah belah menjadi puluhan negara. Negara Arab jelas Saudi Arabia, negara Mesir ya Arab, Pakistan Arab, Turki Arab, Irak Arab kene, Iran bangsa Arab kene. Tapi berkat peran pendidikan yang ada di pesantren, peran
peran pendidikan yang diajarkan oleh para kiai, peran pendidikan yang diajarkan oleh para wali, sehingga mampu menyatukan berpuluh-puluh bangsa menjadi sebuah negara dengan sebutan Negara Republik Indonesia. Inilah kehebatan bangsa Indonesia. Diakui atau tidak, itu adalah peran pesantren, peran kiai, peran Kamanasenal, peran kiai, peran pesantren. Punten bu, punten, sarbu kali hapunten. Ini kita bukan sedang muncak bahasa orang mengupat sanes, tapi sedang menjadikan sebuah ibroh, pelajaran. Afghanistan, satu bangsa Arab, bahkan agamanya nyaris 100% Islam, tapi Afghanistan sampai hari ini riweuh perang saudara, riweuh dordar di itu di dia bedil, dordar di itu di dia bom, riweuh. Syria atau Suriah nyaris 100% orang-orang na Islam, bangsa na Arab, hari ini hancur. Na'udzubillahi min mangga ibu sok ningali na TV, padahal agamanya nyaris 100% Islam, bahkan madhabnya nyaris sama, baik itu madhab Maliki atau madhab imam yang lain. Kenapa? Yang padahal satu bangsa, satu bahasa, terus satu agama. Nah, riwe, hancur perang saudara, fitnah tersebar di sana sini, hoak berserakan sehingga hilang kepercayaan terhadap ketokohan, hilang kepercayaan terhadap pimpinan, saling curiga, hancur, hancur. Saya punya data, punya teman alumni Suriah. Dulu pasca saya mondok atau sekolah di Suriah, padahal saya di sana mondok bukan kerja, artinya ngaji lah, sekolah. Saya di sana sekolah bukan kuliah. Tapi karena kenyamanan, ketenangan, ketentraman, lingkungan, terus masyarakat yang Suriah yang Islami paham betul dengan kaidah di saat ingin mendapatkan pahala kemuliaan, bagaimana kedudukan seorang santri, bagaimana kedudukan seorang tulabul ilmi, pencari ilmu, para santri mencek urang mah tilmid. Sampaikeun ka lamun wih jumaahan teh merke saku teh cenah. Loba nu sodako banyak sedekah sakueu pinuh sakieu pinuh. Amun cek bahasa urang anta tilmid anjeun santri. Oh pinuh, tepikeun ka bisa ngirim, bisa nyakolakeun adik-adina di lemur di Indonesia. Padahal di dituna teh sakola, sanes gawe. Saking ayem-ayemna, saking hebat-hebatna masyarakat Suriah. Tapi setahun, 2 tahun, 3, 4 tahun berjalan, mulai kusabab IT, masalah bab HP yang mudah terjebak dan mudah menjebak. Sila kamari, ibu pernah nguping ayah salah sawios kiai di Banten anu pinuh kubulu, kiai syar'i. Ayah nu pernah nguping, pernah maca, pernah ninggal TV atau pernah ninggal majalah? Teu pernah nya? Oh henteu nya wios. Nganu jelas tiba-tiba ada foto bayi di situ teh, foto bayi pinuh kubulu. Narasina teh putra seorang wali dari Banten, anaknya pun seperti itu, akan seperti apa nanti cek urang mah bakal jiga kumaha ka rumahna naonna langke geus gedena ieu budak turun pisanan. Pas ditelusur teh budak teh urang Tiongkok, urang Taiwan. Sejauh-jauh hoak. Yang paling ibu harus jadi catatan, yang paling pertama deklarator hoak, hayang terang. Siapa deklarator hoak? Hayang terang, wartosan?
deklarator hoak yang pertama, orang makhluk Allah pencipta hoak adalah setan. Ketika Nabi Adam di surga kusabab syirik si setan, gara-gara dilaknat ku Allah teu daek sujud ka Nabi Adam, akhirnya dilaknat dikaluarkeun ti dunya, tidinya mahena janji aing rek ngagoda anak incu Adam, akhirnya disebar we hoak ku Nabi Adam. Sudah taat Nabi Adam dan Siti Hawa untuk tidak mendekati, memakan, apalagi buka holdi, terojol si setan. Ayeuna mah geus direvisi cenah aturanana. Kaula saksina ayeuna mah geus meunang, justru lamun anjeun ngadahar eta, anjeun bisa ngajadikeun sabab langgeng di surga. Kan kholdi itu, kholdun itu artinya kan naon apa namanya? Bahasa Indonesia nanti kalau muncul bahasa Sunda mah langgeng. Kekal, menjadikan kekal, dirayu sedemikian rupa. Nabi Adam tetap kuat Nabi Adam. Akhirnya rayuan gombal si setan, hoakna ditebar ke Siti Hawa. Siti Hawa mulai goyah. Akhirnya biasanya lalaki teh sok kuat tina godaan teh ngan gara-gara pemajikan. Bah, piraku atuh cenah Pak? Menyai karyawan bapak cenah sakitu sahana pun tingali cenah geus boga mobil, geus bogaan bapak teh pancen atasanana, bapak teh boga naon anu. Wah. Akhirnya mikir nu tadina mah geus kuat gal tiap balik ka imah anu kieu wae tah. Akhirnya itu contohnya Siti Hawa akhirnya mengoromel we ka Nabi Adam. Bener ya teh cenah mun geus aya revisi deui cenah. Bener cenah anu. Akhirnya keuna we ku hoakna si setan kalaluar. Dan sekarang ya gara-gara ngawe ate asa teu mayar ban gitu. Narima pan urang teh. Kadang can dibaca-baca acan ku urang. Can dibaca kun karek ditinggali judul namanya hungkul. Berarti asa halus yeuh atau asa cocok jeung hate. Contoh kieu urang pendukung nomor 1 misalkan. Oh iya teh si narasi WA teh ngagoreng nomor 2 pan asa cocok yeuh. Langsung sebar deui. Bari disebar teh kana grup deui. Grup nanti sebar hiji pan dina WA teh. Tah si grup eta aya 100, sinu 100 anggota grup eta teh boga grup 100 yang berbeda deui. Wah, nyebar. Atawa ayeuna grup nomor 2. Oh, iya WA na ye ngagoreng nomor 1. Can ge dieu acak harap da keburu ngeunah ningali judul, sebar deui. Aya nu kitunya, aya nu kitu? Nauzubillahi min. Jadi untuk lebih simpel, kalau bicara peran pesantren terlalu panjang lebar kalau bicara data, apalagi untuk hari ini. Yang jelas pesantren tetap tangguh dan mampu mengikuti segala perubahan, dari mulai zaman tai kotok baheula mah di Lebuan, tepikeun ka di Cempal, tepikeun ka ayeuna mah meureunna di Kepel. Itu kan perubahan tuh, perubahan. Santri mampu beradaptasi sehingga santri hari ini bukan hanya sekedar hebat dalam ilmu agama, tapi hebat dalam ilmu intelektual, ilmu IT. Dibuktikan dengan santri ada yang menjadi bupati, santri ada yang menjadi DPR Mapabalata, santri ada yang menjadi Kapolres, santri ada yang menjadi presiden bahkan, dan sekarang menjadi wakil presiden. Yang paling menjadi catatan dalam pembentukan karakter, karena tadi kiai mada atuh nu dibacana oge kitab nu dikarang ku jelema nu pinuh ku barokah. Contoh kitab Jurumiyah satu dunia di pesantren yang namanya di dalam ilmu nahwu itu ilmu untuk gramatika Arab. Itu sama ilmu nahwu dengan ilmu sorof, salah satunya ada ilmu nahwu yang namanya kitab Jurumiyah. Itu kitab Jurumiyah di seluruh dunia dibaca, di pesantren-pesantren maksudnya, atau di sekolah-sekolah Arab. Jurumiyah dibaca karena itu namanya ilmu alat. Dan ternyata begitu ditelusuri, orientasi dari pembuatan itu kitab bukan bukan reward seperti para pengarang-pengarang buku hari ini, baik itu pengarangnya profesor, doktor, master ataupun sarjana.
itu murni hanya untuk mencari keridhaan Allah, sehingga di saat mengarang itu kitab di bulan Ramadan dan menulisnya di depan Ka'bah. Ada kitab lagi yang tenar, ilmu alat, itu puncak dari kesulitan ilmu nahwu, puncak yang umum di pesantren, namanya Alfiyah. Sehingga lamun santri geus katalah Alfiyah, wah, dan dipandang jauh lebih hebat daripada yang hafal Al-Quran. Kenapa? Karena kalau hafal Al-Quran tujuannya lebih banyak kan ke ngaderes. Sekalipun banyak yang akhirnya menjadi ahli-ahli tafsir. Tapi kalau Alfiyah, jadi hafal teh hanya sekedar modal pertama untuk mau melanjutkan di saat kita ingin mengkaji lebih dalam tentang itu. Karena dengan hafal mempermudah. Pacurawatna nunamina kitab Alfiyah. Baheula abdi nuju budak, nuju jadi santri mah hafal. Nya saware-wareun ena gak hafal keneh. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musollian ala nabiyil Mustafa wa alihil mustaq. Abdi nuju di Jawa mah ngaos oge ku bahasa Jawa, ditalar bahasa Jawa teh. Ditalar keur can paham mah urang teh leuwih hese tibatan nalar bahasa Arab. Kados pundi wonten mriki nggih, kados pundi wonten mriki nggih punika musannif badhe nerangkeun ingkang nami kalam mumbaipun ulama ahli nahwu kullu ingkang nami kalam mumbaipun ulama ahli lugat dipun had kullu ma afada tegesipun saban-saban perkawis ingkang maedai kados dene pelang-pelang tulisan-tulisan ketip-ketipun meripat lan lintu-lintunipun. Apal kene da baheula mah can paham, jadi akhirnya teh malakah di Nabi Wir teh. Seperti itu. Para ibu dan para bapak yang saya hormati, akan sangat panjang, apalagi kalau kembali ke pesantren di saat bagaimana cara metode pendidikan yang ada di pesantren. Salah satu kunci keberhasilannya karena mengikuti konsep Rasul, apa sistem ma'iyah, sehingga aya istilah kieu di pesantren mah can kapanggih dalil nama, can nyaho coretanana mah, tapi santri pernah ningali ieu kiai teh nah hanya ongkos salat lohor, tapi tiba-tiba waktu orang keris lumpang ke mana, nah ongkos lohor dengan 2 rakaat. Nah, canyaho tah kitab nama misalkan, tapi da ieu kiai ngalakukeun. Diturutan aku santri teh. Da yakin si santri kiai tidak mungkin melakukan kalau tidak ada dasarnya. Dengan modal itu sehingga menjadi sebuah pondasi yang kuat. Jadi kurikulum yang terhebat di pondok pesantren bukan kurtilas, bukan kurikulum yang tertulis, sekalipun sekarang sudah perkembangan zaman ada misi visi itu mangan saukur ker naon lah namina teh melengkapi akreditasi. Dan sebetulnya nama kurikulum yang paling hebat di pesantren adalah akhlak kiai. Nah, itu menjadi kurikulum dan itu tidak ada di universitas, itu tidak ada di sekolah, itu tidak ada di akademi tidak ada. Mahasiswa balik-balik, dosen balik-balik, malah aya tah jakeun sok ieun sabara kelompok. Kenapa saya bicara seperti itu? Mohon maaf Bu, mohon maaf, seribu kali maaf. Saya orang kampung, orang pesantren, tulen asli pesantren. Tapi Allah takdirkan hari ini saya tinggal di Bandung, di Padalarang. Kebetulan kalau ibu pernah ke sana, saya salah satu pengurus di Masjid Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan. Saya yang punya kebijakan tentang urusan ibadah, urusan dakwah, saya yang punya kebijakan karena saya ketua bidang dakwah dan ketua bidang ibadah. Jadi kalau ibu mau ke sana bisi pada dipoto, pada pakai rusum selfie-nya, mangga diantos kayak itu. Nah, karena lingkungan sekaligus untuk menghilangkan kepesimisan di saat saya yang merasa produk salaf, produk pesantren kampungan, produk pesantren Bandongan, tadi akhirnya muncul keinginan saya ingin tahu bagaimana. Padahal saya tamat kelas SMPG tamat, hanya kelas 2 dulu itu hanya kelas 2. Tapi saya tidak mau pincang bicara. Oh pantas we si eta mah ngagul-ngagul pesantren da santri, pan gitu berenang. Tapi hari ini saya mampu menjadi penyeimbang karena saya sekarang sedang menyusun disertasi menyelesaikan S3. Artinya saya tahu bagaimana dunia akademi, bagaimana sistem pengajaran yang ada di universitas. Punten lamun cek sanes maksudna agul ku payung butut gitunya. Ngan lamun ngitung dari sisi proses jauh hese keneh ngaji jurmiah.
Ya ampun, Alfiyah tadi yang ditulis, yang semuanya ada 1000 bait, setiap nulis per bait tidak berani menulis sebelum sholat sunat dulu 2 rakaat. Ada nggak pengarang buku yang seperti itu? Seperti profesor doktor. Pan geus jelas ieu lamun buku laku engke riweuh ti nyapi di percetakan sekian, namun keluar 1000 sekian, kalau saya 1000 wah sekian. Kan itu hitungannya. Teu payu wae jual dadet ka mahasiswa. Betul. Dia dadat kana ka mahasiswa. Jadi punten ibu, lamun ibu ira-ira ka Al Irsyad di kantor abdi gaduh buku seueur diplastikan kene. Seueur buku tapi diplastikan kene utuh. Diplastikan kene can dibuka. Teh menang beli ti dosen. Menang maksa da urang teh tadi mah mung meuli buku eta teh kan ku sebab ka dosen we. Tah kitu ibu jadi diplastikan tapi kan ka ayeuna. Tapi dari mulai saya dulu pertama mulai belajar ngaji, kalau kitab fikihnya Safinah, tauhidnya Tijan, nahwunya Jurmiyah, sorobnya Sorob Bina dulu, terus dan yang lain sampai hari ini masih ada dan sampai hari ini masih saya amalkan. Kenapa? Karena saya ngajar santri dengan itu. Sulam Taufik atau Serada Luhur Ibu Sulam Taufik. Boro-boro ibu buku nuju SD kapungkur aya keneh teh aya. Nuju SMP aya keneh. Boro-boro dijual ke tukang loak dan merasa sudah terlewat. Dan ini lah. Nah, karena bicara kemanfaatan nu tadi. Oh paingan atuh da Alfiyah ngarangna oge setiap bait rakaat 2 rakaat heula. Setiap bait 1 bait 1 baris naon 2 rakaat heula salat sunat. Terus ayana Jurmiyah nu tadi tos mah di Masjidil Haram, di Paidun Ka'bah bulan Ramadan. Nah, kenapa pesantren mampu menciptakan pasti aya wae lah masalah santri nu belegugna, santri nu baragajung aya wae. Dan karena ge jelema eta mah nya pasti ngan lamun bade diayak teh di kitu tadi tinggali we hasilna cok lobaan mana nu bageur lain santri jeung nu santri pan gitu. Nah, para ibu yang saya hormati, sehingga hanya pesantren yang mampu atau bukan mampu yang mengikuti sistem pendidikan di zaman Rasul. Kiai mah ibu ieu mah tong batur dapat abdi boga pesantren ayeuna, abdi teh kan pesantren. Isuk-isuk ngawuruk santri, siang ngawuruk santri, asar ngawuruk santri, terus engke teh magrib ngawuruk di santri. Penting di saat Allah maparin hidayah abdi make jeung hudang terus daek tahajud. Naon doa abdi? Henteu kieu Allahumma ij'al auladi, ya Allah jadikeun putra-putri abdi. Teu cukup gitu, tapi inget da urang teh ripuh hayang maranehanana teh sararukses, hayang barisa ngaji, hayang marampuheun naon diajarkeun ku urang teh, sehingga doa urang Allahumma ja'al auladi wa talamizi min ahlil ilmi wal khair wala taj'al auladi wa talamizi min ahli syarri wad dhair. Ya Allah jantenkeun putra-putri abdi sareng murid-murid abdi janten jalmi anu ahli ilmu sareng ahli kasaya. Ya Allah mugi ditebihkeun putra-putri abdi sareng murid-murid abdi tina kaawonan sareng tina kabodohan. Itu doa. Abdi jelema ora wodo jiga kieu kikiaian lah abdi mah kiai karek diajar, apalagi kiai-kiai yang buktinya sudah mampu mencetak kiai-kiai lagi. Itulah pondok pesantren. Mata pantes lamun abdi mampu mengatakan kieu rugi poe ayeuna hari ini kalau ingin anak soleh, ingin anak berkarakter baik, ingin anak berakhlakul karimah, kalau tidak dimasukkan ke pondok pesantren. Bicara pendidikan formal hari ini karena pesantren sudah mampu mengikuti perkembangan zaman sehingga di pondok pesantren sudah ada pendidikan formal. Nah, jadi panjang lebar nama pesantren terbagi 3 tipologi, ada pesantren salafiyah, ada pesantren kholafiyah, ada pesantren semi salaf dan kholaf, pesantren yang hanya sekedar ngaji teu dibatasi ku umur jeung teu ngarepkeun ijazah. Jika abdi baheula keur mondok di Jawa Tengah, di Jawa Timur, sadinten sawengi kalau mun dihitung sehari semalam nyaris belajar nawungkul itu 14 jam. Belajar nawungkul, sogan mikir
duh aing sieun oleh goreng, duh aing sieun teu dibere ijazah, duh aing sieun teu bisa gak, teu mulus we jongjon ngaji. Padahal segala ditalar abdi. Timiti jurmiah, dari mulai jurmiah ditalar, mulai sorob bina ditalar, mulai yakulu kitab maksud ditalar, mulai imriti ditalar, alfiyah ditalar, sulamun nawarok, ukudul juman, johar maknun dan sebagainya ditalar. Dan tidak pernah berpikir untuk mendapatkan reward, nilai suganti guru, ijazah sugan atau harapan lamun urang tamat di dieu engke urang bisa digawe di rumah sakit jadi tukang ngurebkeun. Teu mulus we. Tapi begitu ke lapangan, punten. Hadus bini mah. Mungkin banyak yang lain banyak. Hanya salah satunya di saat PNS sudah di depan mata di tahun 2016 abdi mengundurkan diri. Kenapa? Karena saya merasa bukan dunia saya di situ. Abdi mengundurkan diri tina PNS, tina PNS. Terus di payunan panau tidak sekretariat deh. Bari lamun bicara akses orang teh itu, walau bawe koneksi teh. Tapi karena merasa itu bukan dunia saya dan saya tidak mau hidup di dunia itu, saya mengundurkan diri. Di saat ayeuna, abdi pun anak tilu di pesantren. Nu hiji di Jawa Timur di Jombang di pesantren Mbah Wabasdullah, nu kadua di Al Hikmah Benda Bumi Ayu, pesantren Mbah Kiai Masruri. Yang ketiga di Cirebon, yang ketiga di Garut, yang keempat di Cirebon. Abdi namanya 8 anak. Jadi pesantren terus 4. Abdi keur kuliah ena teh S3 mereskeun nuju disertasi. Jadi lamun rek ngitungkeun kebutuhan sabaraha heun sapoe ala blieur mikirna. Tapi karena dasar punya keyakinan Allah nu maparin rezeki, bahkan tahadus bini mah abdu gade santri sabaraha puluh anu boro-boro mekal, boro-boro mayar keur dahar kange tuang, kange kitabna, sarungna, seragamna dipangmeulikeun. Tahadus bini mah bi alfi tahadus bini. No tadi. Sehingga saya mengatakan begini, dengan menjadi santri mampu menjadi orang yang selalu berpikir ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Artinya mandiri. Itu adalah pembentukan karakter santri. Kan orang ke sekolah di dia, kayak orangnya gawe di ieu, sekolah di dia, gawe kieu, santri mantep mulus we. Mangga pirarian, aya tukang beca nu hafal Al-Qur'an. Teu aya, artinya jelema nu hafal Al-Qur'an moal mungkin jadi tukang beca gitulah meureunna kira-kira. Aya S2 anu jadi tukang ojek online. Suur. Babalata, dokter ke babalata. Aya calon dokter ge sok minang jadi supir pemajikan. Itulah Bu, banyak kalau apalagi untuk menggali data. Itulah bagian daripada sebagian yang sangat kecil dari sangat kecil apa yang saya sampaikan kalau bicara dengan tema peran pesantren dalam pendidikan. Terlalu banyak, terlalu hebat, terlalu banyak. Bukan hanya dalam pendidikan, dalam peradaban bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Sehingga dengan peran santri yang tadi, Indonesia yang berpuluh-puluh suku, berpuluh-puluh bangsa, berpuluh-puluh bahasa, beraneka ragam budaya, beraneka ragam agama, beraneka ragam suku, tapi mampu berdiri di dalam satu negara kesatuan yang namanya Indonesia. Itu adalah peran dari para santri dan para kiai. Para ibu dan para bapak yang saya hormati, mohon maaf atas pastilah ya kekurangan, kehilafan apa yang saya sampaikan, sehingga saya pun terlalu susah untuk meringkas karena terlalu banyak peran pesantren. Itu hanya gambaran yang sangat kecil, belum tentang bahasan bagaimana pendidikan yang ada di pesantren sehingga mampu menelorkan, mampu
mewariskan pemikir-pemikir yang lebih respon, lebih tasamuh itu toleran. Nah, kenapa sekarang banyak santri, banyak pesantren yang melahirkan baik itu ekstremis atau bahkan kesan jadi teroris. Nah, makanya di sini perlu kehati-hatian. Jadi tong asal pesantren menjadi sebuah lembaga yang cukup cantik. Akhirnya banyak orang-orang teu malah santren sebenarnya mah teu jelas guruna, teu puguh elmuna. Nyieun we pasantren. Bahkan tidak sedikit yang motivasinya urusan anak dunia, model ayeuna yayasan yatim piatu. Abdi pernah ngecek ka sabaraha nu puguh mah ngadon niku naon ngaranna teh dijieun modal hirup budak yatim. Modal hirup. Jadi katitina teh contoh ya keluarga si A ngugut anak yatim opatan atau limaan, wah brosure disebar melalui media sosial itu iya segala rupa. Nu justru ngilu hirup ke budak yatim, padahal ya Allah tabarakallah sabeunyer weh barang yatim nu kadahar halana ya Allah naudzubillah. Mudah-mudahan dan saya juga tidak lupa dengan segala kekurangan, segala keterbatasan. Yang jelas silaturahmi saya di sini sekalipun si bodoh yang menyampaikan, tapi mudah-mudahan membawa hikmah dan manfaat. Dan mungkin ada waktu beberapa menit, barangkali ada yang mau ditanyakan, terutama di sekitar yang tadi apa yang saya sampaikan, dipersilakan. Silakan. Tadi sebelum saya akhiri di Injury Time saya sempat membahas bahwa tentang pesantren yang jangan asal pesantren atau tidak hanya asal pesantren, apalagi pesantren hari ini yang begitu menjamur di mana-mana. Nah, Ibu yang saya hormati, kekhawatiran Ibu tadi itu berangkat atau yang mudah terjebak dengan kondisi seperti itu tadi adalah saya yakin pesantren-pesantren yang di dalamnya, di dalam kekhasannya, kejiwaannya, kekarakterannya mungkin bukan pesantren yang saya bahas tadi lah, begitu kira-kira. Kenapa? Karena yang saya tahu, saya di Jawa saja sekitar 7 pesantren yang saya alamin. Di Jawa Barat dengan kalau istilah pesantren itu ada pasarannya, namanya pasaran itu yang hanya 1 bulan gitu. Di sini kayak saya di Cianjur, di Bogor, di Pagentongan, Cianjur ada beberapa pesantren, terus di Karawang juga, di Purwakarta juga, termasuk di Sukabumi juga. Artinya pesantren ini gitu. Nah, terus kalau saya melihat dari sisi karakter, dari perbedaan pesantren tadi karakternya beda-beda. Karena ada pesantren yang lebih cenderung ke fan ilmu ini misalnya. Nah, di saat banyak diobok-obok oleh katakanlah dunia politik ya, sekalipun pada hari ini kalau ada orang yang nyinyir, kiai jangan ikut-ikutan politik, udah kiai mah ngajar ngaji aja, kan begitu. Tapi saya tidak sependapat dengan bahasa itu. Saya tidak sependapat. Kenapa? Kalau jadi kiai dalam hal berpolitiknya itu kiai yang seperti apa dan tujuannya apa dulu, kan begitu. Kalau sekarang justru jauh dari kiai, jauh dari orang-orang yang mengerti, ya tidak ada kontrol. Bagaimana mau mengontrol mereka? Saya sangat merespon positif dengan yang terjadi hari ini. Kemarin di tanggal berapa yang demo itu? 68 kan? 68. Wah, di mana demo tentang undang-undang buruh kan? Sekalipun hasil dari demo itu adalah ada yang kepukul lah, ada yang dibakar lah mobil, ada yang restoran yang dibakar lah, ada itu hasil dari demo nih. Tapi di saat salah seorang yang karena punya pasukan, karena beliau adalah pimpinan ormas, terus dengan cara yang elegan, hari ini Menteri Tenaga Kerja datang ke rumahnya untuk merespon dari ungkapan ketidaksetujuan melalui undang-undang itu. Tidak harus capek di jalan panas-panas ngerahin orang yang resikonya harus ini segala macam, apalagi kalau disusupi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang akhirnya seperti yang terjadi di lapangan sekarang, kerugian berapa ratus miliar dari mulai Sabang sampai Merauke kalau dihitung gara-gara demo kemarin. Buktinya hasilnya malah ayeuna gawe di pabrik nanti dulu antre gawe di mana deui.
kan liar. Kerja di restoran, dia ikut-ikutan demo, restorannya dibakar. Coba, karena itu nggak pakai akal. Tapi karena kiai yang elegan, cara yang lebih bijak, cukup bicara di media. Karena ini adalah menjadi orang besar, karena menjadi pimpinan sebuah ormas. Hari ini Menteri Tenaga Kerja datang ke rumah untuk mengklarifikasi. Artinya itu respon, direspon kan begitu. Nah, itu adalah kiai, itu adalah pesantren. Tapi kiai yang tujuannya bukan dalam konteks diobok-obok tadi, tapi untuk mewarnai sekaligus untuk menjadi filter, pembackup. Ayeuna lamun kiai tong karena politik dilepas wae kiai mah di pesantren wae cicik. Ya justru seperti yang terjadi dulu. Di mana ada kiai yang muncul ke permukaan? Kenapa? Karena di pesantren yang begitu berjasa dimarginalkan. Undang-undang pesantren baru kemarin 2019. Nomor 18 2019 baru setahun kemarin. Padahal saya katakan pesantren sebelum Indonesia ada, pesantren sudah ada. Kan begitu. Nah, munculnya hari ini seperti ini ya karena orang-orang pesantren yang muncul ke permukaan. Jadi pesantren sekarang banyak kiai yang bukan hanya sekedar tahu pinter Safinah, pinter Tijan, pinter Alfiyah, tapi juga pinter dunia politik, pinter tentang ilmu umum, pinter tentang teknologi. Hari ini sudah tidak bisa dibohongi. Nah, kalau seandainya sekarang non muslim yang ditokohkan, ya saya sebetulnya tidak bisa menjawab karena saya bukan orang pesantren yang ada di situ, kan begitu. Harusnya kenapa sih kamu tokohkan itu non muslim ke orang pesantren itunya? Sempat misalnya aslinya disebarkan luas melalui media. Terus malah kebalikan, yang muslim ke Islam ditokohkan ke Islam, pesan Islam, yang muslim malah dimasukkan ke agama mereka. Nah, jadi itu akibat dari yang tadi. Padahal tokoh itu adalah orang-orang yang mengerti. Lah ya, yang tadi bandar-bandar hoak itu dalangnya, bandar hoak dalam sekelas Profesor Quraisy Shihab yang bukan hanya sekedar pinter ngaji, dia mampu ngarang kita, berarti kan lebih dari pinter. Tafsir Misbah 15 jilid, disebar isu Syiah lah, disebar isu liberal lah, itu mah sebetulnya kerjaan orang itu tadi, bandar-bandar hoak, bandar-bandar hoak. Dan hoak itu ada bandarnya, karena ada fee-nya dari perbuatan hoak itu. Jadi kalau berangkat ke pesantren, saya susah nanggapi karena saya bukan keluarga di pesantren itu kan gitu. Nah, yang saya tahu tidak seperti itu. Kalau pesantren yang saya tahu kan begitu. Kalau ternyata ada yang seperti itu, yaitu tadi karena kerapuhan dari sistem atau apa namanya kualitas pesantren itu sendiri, ya akhirnya terjadi seperti itu. Dan saya juga tetap masih belum bisa memvonis bahwa pesantren, karena wallahu alam saya sendiri tidak tahu kan, ibu juga tidak menyebutkan pesantrennya dan nama tokohnya kan. Nah, cuman yang paling sekarang harus kita hati-hati adalah para bandar hoak. Jangan mudah, minimal orang tidak menyebarkan lagi lah. Itu seperti yang terjadi di seorang wali, seorang ulama yang begini, Bu. Dia itu dikenal sama seluruh masyarakat itu adalah pemabuk, pelacur, karena hampir tiap malam beli minuman, hampir tiap malam booking kamar di tempat pelacur. Ceritanya meninggallah orang itu. Satu kali waktu ada sosok manusia, ada sultan di negara itu ingin belusukan lah katakanlah. Belusukan dengan tidak menjadi sultan, artinya menjadi orang biasa, pergi ke sana kemari. Nah, menemukanlah orang yang tergeletak begitu saja di salah satu pasar. Pas begitu dilihat orang itu sudah meninggal. Akhirnya si sultan itu marah. Kenapa orang ini jelas meninggal tidak ada yang menghiraukan? Bagaimana kata semua orang? Percuma, karena itu adalah orang pemabuk, pelacur. Tiap malam dia ke tempat pelacur, tiap malam dia beli minuman. Akhirnya diangkat, orang mana ini? Orang daerah ini, keluarganya ini. Akhirnya dibawalah sama si sultan itu yang jadi orang biasa. Datang ke rumahnya, begitu nyampe ke rumah, ada istrinya di situ. Kenapa suami saya ini meninggal tapi nggak ada yang menghiraukan? Langsung nangis istrinya. Nangis sampai menjadi-jadi gitu, si istrinya nangis. Saya itu bingung.
Apa yang akan terjadi ketika saya tahu kalau suami saya sering pergi ke tempat pelacur, sering beli minuman tiap malam, tapi dia malah selalu bilang ketika saya mengingatkan, nanti kamu nggak ada yang menghiraukan kalau mati. Tapi bagaimana kata dia? Bahwa saya nanti jangan khawatir, saya nanti kalau meninggal akan diurus sama sultan, sama raja, akan diurus sama raja dan akan disolatkan oleh para ulama dan para wali. Jangan khawatir. Nangis istrinya, dan buktinya sekarang kan mati dalam keadaan hina kelihatannya. Nah terus suami kamu itu gimana? Pas kata istrinya bahwa betul suami saya tiap malam ke tempat pelacur memboking perempuan, tiap malam beli minuman, tapi setiap minuman dibawa ke rumah maka minuman itu dibuang ke toilet. Setiap datang ke tempat pelacur, jadi si pelacur ini bukan berarti dikerjain sama dia, bukan, cuman begini, kamu berapa penghasilan semalam? Contoh misalkan 200.000, nih saya bayar 200.000 kamu ya, tolong malam ini kamu jangan nerima tamu, malam ini kamu jangan nerima tamu, dan ini bayaran kamu 200.000. Artinya jadi begitu pulang ke rumah dia sudah begitu, alhamdulillah ya Allah, malam ini saya sudah bisa mengurangi dosa-dosanya orang muslim. Nah kenapa dosa orang muslim? Minimal saya sudah menghalangi dosa orang yang berniat ke perempuan itu di malam ini. Kan tidak jadi itu karena udah di booking, ya kan? Alhamdulillah ya Allah, malam ini saya mengurangi dosa-dosanya orang mukmin. Minimal minuman yang dibeli sama dia nggak diminum sama yang lain, dia buang. Yang saya kaget, kenapa orang ini begitu yakin kalau saya nanti mati, malah yang akan mengurusi saya adalah sultan, dan yang akan menyelamatkan saya adalah para ulama dan para wali. Dan di waktu itu juga sultannya menangis, demi Allah, demi Rasulullah, kalau saya adalah sultan. Saya pun ikut terharu, saya sultan, dan semua pembesar agama di negara itu dipanggil sama sultan itu, dan ramai disolatkan oleh para ulama dan para wali, dan diurusnya sama sultan langsung. Dan beliau adalah seorang waliullah, hanya karena gara-gara beli minuman berangkat ke tempat pelacur. Nah seperti itu. Artinya di dalam berperan gitu kan. Kalau dibiarkan duduk terus kiai nggak tahu apa-apanya, mau gimana jadinya negara ini? Yang padahal sekarang sudah terkontrol pun seperti ini. Nah, tapi yang paling dikhawatirkan adalah penyebar hoak yang berseliweran. Fitnah itu, fitnah ini, fitnah itu, fitnah ini. Nah, yang paling harus jadi catatan buat kita minimal begini, sing sadar bahwa orang itu bakal mau. WA hoak yang kita sebar nanti akan dituntut di hadapan Allah. Apalagi kalau ternyata itu adalah sebuah kebohongan, berarti kita sudah memperpanjang tangan-tangan setan di dalam menyebar kebohongan. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu ya. Maka ibu satu lagi ibu ya. Salah satu untuk mensukseskan revolusi mental tadi, seperti apa yang saya sampaikan juga tadi, cara yang paling efektif, masukkanlah anak-anak cucu kita ke pesantren. Kenapa? Karena begini Bu, saya asli ini produk pesantren, dan saya bukan sedang sok suci, bukan. Yang jelas begini, saya pun gaul di sekolah karena saya sedang menyusun disertasi, artinya sedikit-sedikit tahulah tentang politik kan begitu, tentang perkembangan dunia hari ini. Begitupun tentang bagaimana dunia maya, di situ ada Facebook, di situ ada itu dan ini segala macam. Tapi saya secara pribadi nih, pasti saya punya pilihan antara nomor 1 dan nomor 2. Saya punya rasa cinta dan saya pun punya rasa benci karena saya sebagai manusia biasa. Tapi karena saya merasa bahwa ini adalah dibentuk dengan kiai, dengan guru saya, ketika saya benci terhadap seseorang atau minimal tidak suka lah. Ya contoh kalau diibaratkan begini, nomor 1 dan nomor 2, saya contoh di nomor 2 atau saya contoh di nomor 1. Saya tidak suka sama nomor 2, tapi saya tidak mampu menuangkan kata-kata mengejek, menghina di media saya, di Facebook. Kenapa? Karena saya sadar kalau itu akan menjadi tuntutan di akhirat. Cukup diam, cukup tawakuf. Saya tidak suka dengan si A, si B, si C, si D, si D. Dalam hati saya tidak suka. Saya tidak suka dalam konteks tidak suka cara berpikirnya, tidak suka cara berdakwahnya, tidak suka jalan gayanya atau dan sebagainya lah misalkan. Saya tidak suka, tapi saya tidak mampu menuangkan tulisan melalui marah-marah si goblok itu dan ini. Saya tidak suka.
Bahkan yang paling suka sakit lagi, saya juga khawatir kadang, aing sok sieun setruk nah nafsu yang gitu. Contoh begini, contoh saya punya guru yang begitu saya dewakan, artinya dewakan saya hormat, saya banggakan, tiba-tiba dihina habis-habisan misalkan. Tapi saya tidak bisa menghina lagi, saya tidak bisa membalas dengan menghina lagi. Kenapa? Karena konsep Rasul begini, ahsin ila man as'a ilaik. Orang yang hebat adalah bukan orang yang mampu senyum terhadap orang yang senyum, bukan mampu memberi sama orang kajelma nu bager. Ibu dikirim ku si A, tiba-tiba ibu teh gaduh, kirim deui si A mangani sok mere. Ai pas torojo teh ceuk saroge ibu teh misalkan, tuh bere tatangan itu tuh nu belah ditu karunya si itu ge lamun boga antara mere ka urang entong cenah tong dibere. Ya, jadi kita itu sering begitu mudah memponis pelit sama orang lain karena orang lain tidak memberi sama kita, tapi kita pun tidak mau memberi sama dia. Namanya apa? Ya koret-koret kene. Orang yang hebat adalah ahsin ilaman asa ilai, berbuat baik terhadap orang yang zalim sama kita, jelek sama kita. Batur baeud paduli baeud urusan manehanan, nu penting mah anggar we urang mah seuri. Batur koret ahkeun bae manehna koret mah nu penting mah urang mah anggar we mere rek ditarima rek henteu terserah. Ulah entong diberes eta gitar mere ulah teh bikin ka kaundangan ge urang masuk mere utang. Pas giliran urang rek hajatan kasih A ngawinkeun pan urang teh mikir ari si itu baheula sabaraha cenah merena ka urang 500.000 urang ge sakitu we 500. Itu mah lain bager bayar hutang. Nah artinya Bu begini, kembali pertama itu dalam revolusi mental. Jadi kalau susah kalau nunggu kebijakan dari pemerintah, apalagi yang tidak terrealisasi melalui pendidikan. Hayang bager anak orang asukeun ke pesantren. Gitulah meureunana jawabanana. Nah, untuk yang berhubungan dengan menteri itu pun itu di luar pengetahuan saya kan ya, di luar kebijakan saya. Kalau menyuarakan melalui baik itu ceramah atau apa, bicara tata krama itu adalah pendidikan santri. Sekarang di sekolah pernah nggak mendengar ada siswa yang menantang gurunya? Ada kan? Adakah siswa yang membacok, yang menyiksa bahkan membunuh? Ada kan? Ada nggak mahasiswa yang membakar polisi kayak di Cianjur? Tapi tolong cari dalam buku sejarah, ada nggak santri yang menantang kiai? Boro-boro nantang papanggih kiai ibu ta. Tapi kembali lagi kurikulum di dalam kurikulum itu Pak tidak diterapkan, apalagi agama itu kan sudah dikurangi porsinya. Betul. Nah, yang jadi masalah itu tadi Bu. Jadi antara kurikulum dengan pelaksana kurikulum tidak sama. Begini bahasanya gini. Dosen, guru pinter memberikan contoh, tapi susah untuk bisa dijadikan contoh. Sekarang. Iya hari ini kan bicara hari ini. Ini kan sedang bicara hari ini. Pendidik anak plus akhlak. Lah iya. Tapi Pak, saya Betul. menambahkan ya Pak ya, antara dulu dan sekarang mungkin sama. Betul. Cuman dulu itu tidak terekspos. Sekarang kan banyak media-media yang terekspos. Yeah. Jadi kembali lagi ke revolusi mental. Yeah. Intinya walaupun kita ya bagus anak kita dimasukkan ke lembaga ke pesantren, intinya kalau menurut pribadi saya kembali lagi ke keluarga. Walaupun anak itu dimasukkan ke pesantren, tapi kalau keluarganya masih sekarang lagi pesantren berapa jam, di sekolah berapa jam? Betul. Kembali lagi lingkungan pengaruh besar. Pendidik yang paling utama adalah orang tua. Orang tua. Walaupun ditulis catatan. Lah iya makanya. Jadi tetap guru kan artinya begini, jangan orang tua marah-marah anak nyuruh sholat, sementara indung bapana hararese kana sholat, begitu mereka. Tapi Pak yang paling kuat itu pengaruh lingkungan, karena kami juga punya pengalaman anak kiai begitu didik baik. Anak kiai terkenal ya di Jawa Barat, ternyata karena dia lingkungan di luar. Betul. Ternyata dia justru ikut temannya. Jadi kalau menurut saya pendidikan itu tidak hanya di rumah tangga di rumah, tetapi di semua lini di top betul. Masyarakat, rumah dan pemerintah. Iya, semuanya. Jadi jadi makanya
tidak untuk saling menyalahkan. Tidak menyalahkan. Jadi kalau untuk mensukseskan sesuatu harus dengan kerjasamanya semua pihak. Jadi seketat apapun yang namanya aturan, ketatnya aturan, iya geus pinter-pinter ngalanggar aturan kumacarana, apa gitu. Abdi Bu di Singapura punten mentas sanes dina waktuna lampu mentas pan dicarekan PPAK pan di urang mah pas lampu teh abdi di Indonesia ya pas lampu geus koneng pan koneng teh perhatian kuduna eureun ya mah koneng tadi jejak pan gas teh laras Pak begitu kuning teh mestinya itu teh kan perhatian kamu tuh hati-hati berhenti karena sebentar lagi merah begitu koneng dijejak gas itulah Indonesia. Tapi mudah-mudahan semuanya juga ada usaha yang tadi orang tua, lingkungan, terus jangan salah menyekolahkan, jangan salah memondokan, jangan terjebak hanya melihat fasilitas, kuantitas yang begitu wow, tapi lebih ke apa sih tujuan hakiki dari menyekolahkan anak, dari memondokan anak. Nah, kalau dilihat dari sisi konsep baginda Rasul diturunkan ke dunia ini bukan sedang mendidik menjadikan pinter, tapi yang menjadi pondasi utama adalah adab, akhlak mulia. Bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hebat, pinter, segala kata akhlak pabaliut, akhlak goreng mah aweun naonna. Kitulah panginten. Jadi kembali karena yen sadayana orang tua kayak pan kieu asa geus beles we budak geus di pasantrenkeun teh. Geus pasti we budak teh soleh. Begitu giliran budakna nah balik di pasantren teh kabar gajul anu ku ibu sok iduakeun tara. Margi kieu ibu apapun yang ada di anak itu moal mungkin aya lain menang rerewangan mah aya nu invest di tetangga. Geus pasti warisan indung jeung bapana. Kecuali kalau ada yang invest dari tetangga. Iya. Itu saya dipesantrenkan juga ya Pak. Ternyata HP dengan temannya itu memakai bahasa yang itu Pak bahasanya bahasa gaul. Lalu cucu saya itu tidak ikut malah di mana-mana dikasih marahi. Nah itu Pak masukan juga Pak. Iya. Cucu saya sendiri nih Pak pengalaman gitu. Makanya tadi saya katakan banyak warna pesantren karena melihat dari sisi tren yang akhirnya banyak pesantren judulnya itu pesantren, berarti kan nggak ada bedanya dengan pesantren-pesantren yang saya bahas tadi kan gitu. Nah tapi lebih ke orientasinya adalah bisnis, sehingga kayak saya di Al-Irsyad di sana kan ada sekolah Al-Irsyad nih, sekolah Al-Irsyad SMP itu SMP apa SD gitu ya 2 juta per bulan. Tuh lomba pesantren 2 juta sebulan jadi mayarna unggul belum bekal itu ya segala rupa emot teh baheula aing beureun segala kabeli kitab jeung teh kitu emutan. Padahal kan beres sekolah lepas dengan guru dengan dosen semuanya lepas. Tapi pesantren geus jadi alumni teh pan aya pertemuan alumni bahkan menjadi kontrol terhadap santri nu ieu mukim di dieu ieu mukim di anu oh ternyata ya bejana si anu teh kieu dikontrol ku guru. Tak itu panginten parantos zuhur karena sudah zuhur. Mudah-mudahan kata saya juga si bodoh yang bercerita tapi mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Saya tidak bisa apa-apa dan saya tidak mengerti apa-apa. Saya hanya menyampaikan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan baik itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang saya baca, berdasarkan apa yang saya dengar, semuanya menjadi motivasi, manfaat untuk pembentukan karakter minimal kita, maksimalnya anak cucu kita dan lingkungan kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.